Pembinanya melihat kepada pembina di atasnya. Jadi oleh sebab itu titip dari saya bahwa seluruh jajaran gerakan pramuka mulai dari pimpinan di atas sampai kepada mabirannya ya, ke kuarannya sampai kepada mabigusnya ya, juga kepala di sini apa ketua peradananya ya, siapa peradananya? Ada? Nah, ini harus memberikan contoh yang baik dan benar. Satu contoh yang baik kumpul sama kiai sama ulama itu aturan mainnya harus tapi tidak boleh tidak boleh ya. Jadi adik-adik saya cintai, inilah cara pramuka itu melatih, memberikan pendidikan dengan cara bermain, dengan cara kita bersama-sama. Itu sebabnya tadi saya juga senang begitu melihat adik-adik kumpul di depan semangat pada teriak. Kebetulan saya lagi di dalam, tiba-tiba wah ada pertandingan sepak bola. Ya, kencang sekali. Dan ternyata adik-adik semua tidak mampu. Ada hal yang saya bangga karena ternyata SMA Kawali dan SMK Kawali ini menunjukkan sebuah konsep dasar pramuka, yaitu bekerja sama, gotong royong, dengan satu titik berat sama titik sehingga membuat kegiatan bersama-sama, termasuk juga mungkin urunan ya, urunan mana kau ini maaf salah lihat urunan kan? Oh masing-masing. Kalau masing-masing besok harus dicoba urunan. Jadi kalau bikin kegiatan urunan, ya sebab pramuka itu salah satu unsur utamanya adalah self help, kemandirian, bukan proposal. Ingat? Ya. Kalau proposal nanti belajar sama kabain. Sebab apa? Pramuka itu harus mampu membuat kemandirian. Jadi satu contoh, pramuka ingin membuat kegiatan camping, maka dibutuhkan dana sekian. Kalau kita sifatnya hanya membuat proposal, maka mendatangi pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi, nasional, sebagainya. Itu kalau proposal itu bisa numpuk semua. Lalu satu saat saya bertanya pada diri saya sendiri, apa bedanya anak-anak pramuka dengan anak-anak muda biasa? Kalau semua sifatnya adalah proposal, ini yang harus membedakan adik-adik. Saya bangga selama ini membina, melatih, mendidik adik-adik pramuka karena saya tekankan kepada adik-adik pramuka mandiri. Ya, kata-kata mandiri itu artinya sebelum ada proposal kita harus swadaya. Bagaimana tadi membangun masjid, swadaya dahulu, ada dana 400 juta baru meminta bantuan hubungan sama. Jadi kalau modal nol sama sekali terus bikin proposal, saya anggap itu bukan pramuka. Pramuka harus dari awal. Oke, kita membuat kegiatan. Siapa yang punya ini? Oh, saya punya ini. Saya yang punya itu. Saya punya anu. Semuanya dikumpulkan bersama-sama menjadi sebuah modal dasar. Baru kemudian kita minta bantuan orang tua, kita minta bantuan guru, kepala sekolah dan yang lain-lain. Tapi tanpa itu pun kita sudah mampu bergerak. Sebab pramuka itu artinya tunas kelapa. Tunas kelapa artinya bisa tumbuh di dan tidak ada satu bagian dari pohon kelapa yang tidak berguna. Semuanya bermanfaat, mulai dari akarnya, batangnya, buahnya, daunnya, semuanya lagi seratnya. Bahkan sekarang saya kemarin baru bertemu dengan gubernur dari Ukraina, benar ya? Ukraina, sebelahnya Rusia. Ngobrol-ngobrol panjang lebar, bicara soal apa yang bisa dilakukan. Saya akhirnya mengatakan bagaimana kalau saya berikan sabut kelapa. Dia pikir apa itu? Kokonat dengan sabutnya. Di sini kan dibuang-buang ya sabut kelapa ya. Ternyata di Eropa sabut kelapa ini sudah diolah menggantikan bahan busa. Bahan busa di Eropa itu sekarang sudah dilarang. Plastik busa itu sudah diberikan peraturan pemerintah dilarang, dia harus menggunakan bahan organik. Dan sabut kelapa itulah bahan pengganti busa. Jadi jok Mercy itu, jok Mercy, sofa-sofa, furniture yang dalamnya busa, kan kalau busa dibakar dia akan mengeluarkan apa namanya? Karbon dioksida yang akan merusak ozon. Nah ini yang tidak boleh. Nah ini diganti oleh sabut kelapa. Dan sabut kelapa itu harganya mahal sekali. Nah ini menunjukkan pramuka dulu tidak dilirik orang, dianggapnya bahwa pramuka jadul, jelek, masa lalu dan sebagainya, nggak gaul. Yang
gaul begini dong, yo everybody welcome. Peace. Ya nggak coy? Jadi dulu sama seperti itu, kelapa oleh kita dibuang-buang, tidak dimanfaatkan airnya saja. Namun sekarang dengan teknologi berkembang, ternyata sabut kelapa bisa menjadi sesuatu barang yang mewah. Akhirnya dari gubernur Ukraina mengatakan, oke, kita bikin kerjasama masalah kopi, teh, dan sabut kelapa. Juga bahan rami itu yang baju, yang apa namanya, jenis bahan rami itu ternyata diminati sekali. Nah, intinya saya ingin mengatakan bahwa apa yang dianggap dulu gak keren, gak gaul, gak asik, ya, ternyata pramuka ini tumbuh dan berkembang. Sekarang pramuka sudah memiliki berbagai kegiatan. Baru 2 hari yang lalu, kemarin ya, saya melepas Saka Bahari, berangkat, adik-adik kita ada 60 sekian orang berangkat ke Jawa Timur untuk melakukan penyelaman di dasar laut, mengibarkan bendera bersama seluruh adik-adik pramuka yang ada di Nusantara ini. Dari Jawa Barat 60 orang pergi, nah, jadi total 1000 dari seluruh Indonesia, 60 orang pergi. Ada 20 orang pramuka utama yang akan membawa dari dasar laut dikibarkan ke atas. Dari 20 orang seluruh Indonesia, 6 dari Jawa Barat. Ini kebanggaan. Jadi bayangkan anak-anak sebesar-besar begini nih, SMA kelas 1, kelas 2, nyelam kedalaman 50 meter di bawah air, mengambil bendera untuk dibawa ke atas. Itulah pramuka. Luar biasa kan? Lalu keluarga beserta kakak-kakak keluarga yang lain sekarang terus mendorong beberapa program baru, namanya Saka-Saka. Jadi ada Saka Telematika. Saka Telematika bersama dengan Telkom. Tadi malam Kak Wanda berrapat dengan Direktur Telkom. Pak Dede, Saka Telematika, ayo dong dipercepat. Saya bilang kita sudah siap. Tinggal saya mencari adik-adik yang akan mengisi, membuat berita, membuat portal, membuat desain, membuat blog, membuat macam-macam. Ya, kita sudah diminta. Lalu dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kak Dede, kita mau bikin Saka Lingkungan. Jadi Saka Lingkungan ini artinya bagaimana anak-anak pramuka dilatih untuk melakukan penjagaan terhadap lingkungan hidup, termasuk 3R. Tahu 3R apa? Apa? Reduce, reuse, recycle. Ini adalah program yang sekarang di seluruh dunia dijalankan. Bagaimana mengurangi sampah, menggunakan kembali bahan-bahan bekas, dan juga mendaur ulang, recycling. Ya, jadi artinya ini semua bisa dilakukan oleh adik-adik pramuka. Lalu saya ketemu lagi dengan Menteri Butpar. Sekarang sudah menjadi Menpar saja. Butnya pindah ke pendidikan. Ini juga bagus. Kakak Disdik nanti di dalam pendidikan ada kebudayaan. Artinya kebudayaan ini seperti yang dicontohkan oleh adik-adik Kawali ini, SMA Kawali ini, main apa tadi namanya, kaca pisuling, main khas lagu-lagu khas Sunda, kesenian Sunda, karinding, angklung dan sebagainya harus dilindungi dalam kegiatan Disdik, karena Disdik yang anggarannya paling besar. Nah, saya juga bicara dengan Menteri, pada saat itu Menteri mengatakan, Pak Dede, saya ingin anak-anak pramuka ini dilatih, dididik untuk menjadi penjaga pariwisata. Jadi disebutnya adalah Saka Wisata Budaya. Ya, Saka Wisata. Kayak apa sih? Contoh, di Kawal ini ada yang namanya Astaga Gede. Sekarang saya tanya, yang jaga di situ siapa? Yang mengajarkan orang untuk ingin tahu siapa? Kalau kuncennya nanti punten ya, udah usianya sudah tua, yang meneruskan siapa? Anak kuncen. Apakah saya tanya, kita akan menggantungkan sejarah peradaban bangsa ini hanya kepada 1 atau 2 orang secara turun-temurun? Lalu saya tanya, peran pramuka di mana? Pramuka di mana-mana, tapi bagi yang tertarik terhadap sejarah, terhadap budaya, terhadap tempat-tempat wisata, nanti akan ada namanya Saka Wisata Budaya. Jadi adik-adik pramuka ini akan dilatih, dididik untuk paham tentang lingkungannya,
tujuan wisatanya termasuk daerah-daerah bersejarah. Sehingga seperti satu saat saya datang ke Thailand, saya turun dari bis menuju ke